Puji Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Dan kita percaya bahwa sampai selama-lamanya Tuhan itu tetap baik dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah sekalipun, bahkan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita sebelum belajar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, buat penyertaan Tuhan, buat kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, sebelum kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, kami berdoa jamah hati dan pikiran kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan, biar firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, bahkan boleh menjadi pegangan, menjadi pengharapan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman Tuhan adalah jawaban dari setiap apapun yang kami hadapi di hari-hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi jamah hati kami, biar firman-Mu Tuhan Yesus itu boleh tertanam di hati kami yang paling baik. Dan firman-Mu itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini kita mau belajar sedikit tentang firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga dimulai dari ayat yang 9 sampai ayatnya yang ke-13. Kejadian pasal yang ketiga ayat 9 sampai 13, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Namun kita lihat dari pembacaan yang telah kita baca pada saat ini, kita lihat bahwa melalui cerita ini kita belajar dari kehidupan manusia yang Tuhan tempatkan di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Manusia yang Tuhan ciptakan begitu sempurna, tetapi mereka gagal dalam misi yang Tuhan telah rencanakan bagi mereka ketika Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Hanya dengan satu saja larangan, bahwa jangan makan buah yang Tuhan sudah larang untuk dimakan. Nah, kita lihat ini hanyalah sebenarnya kalau mau dilihat sangat sederhana masalahnya ya. Tapi kita lihat di sini bahwa justru kebanyakan dari kita gagal pada hal-hal yang sederhana, pada perkara-perkara yang sangat-sangat kecil. Namun pada saat ini kita mau belajar melalui firman Tuhan ini, kita mau belajar tentang berkuasa atas dosa. Berkuasa atas dosa. Nah, kita lihat melalui pembacaan kita pada pagi hari ini bahwa betapa dosa itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Ya, kita lihat bahwa dosa itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dari apa yang kita baca dari Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 13, di sini saya mencatat bahwa ada dua hal yang terjadi atau pengaruh dari dosa itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita lihat dari ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10, dikatakan bahwa mereka menjadi takut dan bersembunyi. Nah, bahwa dosa itu, ketika kita melakukan dosa, yang paling pertama yang kita lakukan adalah takut dan bersembunyi. Kita menghindar dan kita berusaha untuk melindungi diri kita. Terus yang kedua, kita mempersalahkan orang lain, kemudian menyalahkan keadaan. Ya, mungkin dengan singkatnya kita mulai beralasan. Itu ada di ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13, di mana ketika Tuhan bertanya, kemudian Adam bilang bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Kemudian ketika Tuhan bertanya kepada perempuan, perempuan juga mempersalahkan ular. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika kita melakukan dosa, begitu cepat kita lari dan kita bersembunyi dari Tuhan. Kemudian kita mulai mempersalahkan orang lain, kita menyalahkan keadaan. Bahkan ada yang menyalahkan dirinya sampai dia menjadi depresi dan akhirnya dia bunuh diri. Tapi kita belajar pada saat ini, apa yang Alkitab katakan bagi orang percaya.
Kejadian 4 ayat 7. Kita lihat dalam Kejadian 4 ayat yang ke-7, di situ firman Tuhan berkata, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa untuk orang percaya, dosa sudah mengintip di depan pintu hati kita. Sebab itu kita harus berkuasa atas dosa itu. Kita minta kekuatan dari Tuhan, maka kita mampu dan sanggup untuk menolak setiap tawaran-tawaran daripada kuasa si jahat. Nah, dari Daniel 11 ayat 32, Daniel 11 ayat 32 di situ dikatakan bahwa tetapi umat yang mengenal Allahnya, ia akan tetap kuat dan bertindak. Jika kita mengenal Tuhan kita, jika kita percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskan, bahwa Tuhan sanggup menolong kita, mari kita tetap kuat dan kita bertindak. Kita harus berkuasa atas dosa. Amin. Nah, kita lihat di sini bahwa kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak remaja, begitu banyak tawaran-tawaran yang datang yang membuat kita bisa saja jatuh dan akhirnya kita mulai menjadi orang yang jauh daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berpesan kepada kita melalui Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, dikatakan jika kita ada masalah, jika kita ada beban berat, janganlah sampai kita berbuat dosa, tetapi kita datang kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 dikatakan, jika kita punya beban berat, kita punya masalah, datang kepada Tuhan dan kita serahkan kepada Tuhan. Nah, kita percaya bahwa ketika kita menyerahkan masalah dan persoalan kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan kepada kita jalan keluar. Dan di 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Terkadang dalam masalah, dalam persoalan kita tidak bisa menguasai diri kita yang ada. Kita menjadi emosional dan kita mulai memberontak dengan situasi yang ada. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ada masalah, kalau kita ada persoalan, jangan kita berbuat dosa. Dan bahkan sekalipun ketika kita sudah salah dalam mengambil keputusan, jangan kita lari dan bersembunyi ataupun kita mempersalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan. Tapi firman Tuhan yang kita belajar pada saat ini mengatakan bahwa kita harus berkuasa atas dosa. Dan karena kita mengenal Tuhan kita, kita harus tetap kuat dan kita bertindak. Amin. Mari adik-adik, mari teman-teman semuanya, kita belajar bahwa kita harus belajar untuk menyerahkan masalah, kita harus belajar menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan, dan kita belajar untuk menguasai diri kita, dan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan memberikan kepada kita solusi. Tetap semangat, tetap kejar masa depan kita, rajin belajar, dan ingat satu hal, kalaupun kita gagal, kalaupun kita jatuh, kita bangkit dan kita coba sekali lagi. Percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.